Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Khudh Aqidatak. Kita insyaallah akan membaca pertanyaan yang ke-10. Namun sebelum kita membahas pertanyaan yang ke-10, saya ingin mengulang sedikit tentang pertanyaan yang ke-9, yaitu tentang penjelasan tauhid asma wa sifat. Seperti yang beliau sampaikan kemarin, bahwa inti dari tauhid asma wa sifat adalah menetapkan setiap nama dan sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, menetapkan nama dan sifat Allah yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih secara hakiki, dalam arti tidak dipahami sebagai majaz, tidak ditakwil, tidak ditahrif, tidak ditaktil, tidak ditafwid, tidak ditamtsil, dan beberapa bentuk penyimpangan yang lainnya yang kemarin sudah sempat kita singgung makna dari masing-masing penyimpangan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan sedikit mematangkan pembahasan bagian ini agar bisa dengan mudah menerima tauhid asma wa sifat sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama salaf. Ada beberapa pengantar yang perlu kita pahami, yang ini hanya sebatas bisa Anda jadikan sebagai alat bantu agar kita bisa lebih mudah dalam memahami tauhid asma wa sifat sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama begini, bahwa sumber keyakinan manusia itu ada 3. Pertama adalah indranya, yang kedua logikanya, dan yang ketiga doktrin yang ada dalam dirinya. Kita ulang, sumber keyakinan dan akidah manusia itu ada 3, indranya, logikanya, dan doktrin yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah indra. Apakah Anda percaya kalau saya masih hidup? Anda yakin? Kenapa? Anda lihat saya. Apakah Anda percaya kalau saya bicara? Anda yakin? Kenapa? Karena Anda mendengar saya. Sehingga Anda yakin bahwa saya bicara, saya masih hidup, saya menyampaikan sesuatu disebabkan karena Anda punya indera. Yang menggunakan indera itu, maka dia yakin posisi saya. Ketika Anda melihat ke arah keluar rumah, apakah Anda yakin saat ini malam hari? Anda yakin. Kenapa? Anda lihat keluar gelap gulita. Anda tidak melihat matahari. Sehingga dengan indera Anda yakin bahasanya sekarang malam hari. Ketika turun hujan, apakah Anda yakin turun hujan? Yakin. Kenapa? Saya lihat hujan, atau saya dengar suara hujan. Sehingga manusia punya keyakinan salah satu sumbernya adalah karena indranya. Yang kedua, manusia juga meyakini sesuatu karena logikanya. Sebagai contoh, di pagi hari Anda keluar rumah untuk berangkat sholat subuh, dan Anda saksikan, Anda lihat suasana di tempat Anda basah, semuanya basah, dan Anda yakin pasti malamnya tadi hujan. Karena nggak mungkin ada orang yang nyirami satu kampung dalam waktu semalam, itu tidak mungkin. Pasti ini turun hujan. Meskipun Anda tidak mengindra, Anda tidak melihat kejadian hujan itu, Anda tidak mendengar suaranya karena Anda tidur pulas, tapi Anda yakin dengan logika yang Anda punya. Sehingga kita meyakini karena logika kita. Contoh yang lain, kita meyakini bahwa ketika orang itu misalnya ketika orang itu bekerja, maka dia nanti akan mendapatkan harta.
Kenapa dia punya harta? Ya, lalu kita yakin karena dia bekerja atau karena dia dikasih oleh orang lain. Sehingga untuk jenis yang kedua ini, keyakinan itu timbul karena logika yang kita punya. Dan banyak sekali hal seperti itu dalam masyarakat kita yang dipelajari di dunia kampus, terutama untuk ilmu eksak. Dia mempelajari hubungan sebab akibat. Jika ada ini maka ada itu, jika ada ini maka ada itu. Sehingga ketika yang diindra adalah B, jika ada A maka ada B. Yang diindra adalah B, dengan logikanya orang tahu bahasanya sebelumnya ada A, dan begitu seterusnya. Tayyib. Kemudian yang ketiga, sumber keyakinan yang ketiga adalah doktrin yang ada pada dirinya. Nah, ini masing-masing orang punya doktrin yang berbeda-beda, tergantung dari latar belakang agamanya. Orang Nasrani punya doktrin tersendiri, orang Yahudi punya doktrin tersendiri, kaum muslimin juga punya doktrin tersendiri, orang sufi punya doktrin tersendiri. Masing-masing orang punya doktrin yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya kami ingin memberikan kesimpulan bahwa manusia bisa meyakini sesuatu sekalipun itu tidak sejalan dengan logikanya. Mohon diulang ya. Manusia bisa meyakini sesuatu sekalipun itu tidak sejalan dengan logikanya. Kok bisa, Pak? Buktinya banyak sekali. Sehingga sekalipun perbuatan itu sangat bertentangan dengan logika, orang bisa meyakininya. Orang Nasrani misalnya, dia punya keyakinan Trinitas, di mana ada 3 unsur Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Yang itu bersatu, menyatu, yang mereka yakini sebagai Trinitas. Atau orang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam tanpa orang tua, nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi diciptakan dari fase-fase sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kita meyakini bahwa manusia bisa dihidupkan kembali oleh Allah meskipun jasadnya sudah hancur lebur, tidak menyisakan apapun, karena kita yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan aneka doktrin-doktrin yang lainnya yang itu ada pada diri manusia masing-masing sesuai dengan latar belakang logika, latar belakang ideologinya, meskipun bisa jadi itu bertentangan dengan logikanya. Makanya kadang ada orang sufi yang punya keyakinan yang aneh-aneh, yang kita ketika mendengarnya mungkin akan tertawa sendiri karena sangat jauh dari logika manusia. Tapi kenapa mereka bisa meyakininya? Itulah kehebatan dari keyakinan. Orang bisa meyakini sesuatu meskipun itu tidak sejalan dengan logikanya. Dan ini prinsip ya. Ini prinsip. Karena itulah konsekuensinya, tidak semua ideologi dan akidah yang dimiliki oleh manusia harus sejalan dengan logika. Tidak semua ideologi, tidak semua keyakinan dan akidah yang dimiliki oleh manusia harus sejalan dengan logika. Bagian ini yang menjadi titik sengketa antara ahlus sunnah, salah satunya adalah antara ahlus sunnah dengan ahlul kalam. Dan kelompok yang punya penyimpangan dalam masalah akidah di kalangan ahlul kalam seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan beberapa kelompok yang lainnya. Karena mereka merancang akidah lebih kebanyakan dilatar belakangi dengan logika. Kalau bukan karena logika, bagi mereka akidah itu tidak terlalu kuat. Ya. Logika, yang namanya logika adalah bagian terdepan yang mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan sebuah akidah. Sehingga kalau ada akidah yang tidak sejalan dengan logika, bagi mereka harus ditinggalkan. Dan itu titik pertama kenapa ada ta'til, kenapa ada ta'wil, kenapa ada tafwid, kenapa ada tahrif, dan aneka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masalah asma wa sifat yang tadi disebutkan oleh penulis. Orang kenapa melakukan tafwid? Tafwid kemarin sudah kita jelaskan, dia mengimani teks tapi tidak mengimani maknanya. Sehingga dia hanya mengatakan ini teks saya imani, tapi maknanya wallahu alam. Ahlu tafwid. Dan itu penyimpangan. Anda jangan anggap ini prinsip yang pertengahan, bukan, tapi ini malah penyimpangan.
Yang kedua ada ahlu takwil. Saya mengimani teks ini, tapi maknanya tidak sesuai dengan makna tekstual. Kenapa? Gak cocok menurut logika saya. Semuanya berangkat dari orang merasa kesulitan, atau semuanya berangkat dari prinsip bahwa gak mungkin yang namanya keyakinan itu bertentangan dengan logika. Padahal teori ini keliru. Banyak orang yang punya ideologi, punya keyakinan, meskipun itu tidak sejalan dengan logikanya. Sebagaimana itu terjadi pada Nasrani, sebagaimana itu terjadi pada Yahudi, sebagaimana itu terjadi pada orang Hindu Buddha, itu terjadi pada orang Syiah, orang Sufi, termasuk Ahlu Sunnah juga punya prinsip seperti itu. Saya kasih contoh, dan itu hal yang sederhana. Orang musyrikin Quraisy, mereka tidak percaya Allah bisa membangkitkan kembali manusia setelah mereka jadi abu, setelah mereka jadi tanah. Sehingga mereka datang kepada Nabi SAW sambil membawa tulang belulang, lalu ditaruh di hadapan beliau sambil mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang ini sementara dia sudah jadi tanah? Qul, jawablah ya Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga menurut logika orang musyrikin, nggak masuk akal manusia yang sudah lebur jadi tanah bisa kembali bangkit lagi. Makanya logika dia menghalangi untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk membangkitkan manusia, membangkitkan kembali manusia meskipun dia sudah lebur jadi tanah. Ahlussunnah, kaum muslim punya keyakinan Allah mampu untuk itu. Kenapa? Karena Anda punya doktrin innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga Allah mampu untuk menghidupkan manusia sekalipun dia sudah jadi tanah. Karena apa? Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika Anda punya doktrin akidah ini, maka logika Anda tidak berbicara, tapi yang bicara doktrin. Secara logika itu nggak nyambung. Ada orang yang mati dimakan hiu, setelah dikunyah oleh hiu jadi kotoran, kotorannya dimakan ikan kecil-kecil jadi kotoran lagi, kemudian kotorannya mengendap di tanah dimakan sama bottom predator, ada kepiting, ada kerang dan aneka, jadi kotoran mereka lagi, sehingga lebur berkali-kali. Baik, dan itu terbagi dalam banyak tempat. Ada yang berada di titik A, ada yang berada di titik B, titik C, dan seterusnya. Terus gimana cara Allah membangkitkan manusia seperti ini? Maka jawabannya adalah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nabi SAW pernah bercerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ada seorang ahli maksiat, lalu menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, orang ini sangat ketakutan. Dia takut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukumnya disebabkan karena maksiatnya. Akhirnya dia berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, tolong bakar jasad saya sampai jadi abu. Setelah itu kamu datang ke laut dan cari pas waktu angin ribut, musim angin. Kemudian hamburkan abu mayat saya itu bersamaan dengan angin, agar dia terhambur kemana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membangkitkan saya. Akhirnya orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, kenapa kau lakukan seperti ini? Jawab orang ini, ya Allah, murni karena aku takut kepadamu, karena aku takut engkau akan menghukumku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Disebabkan karena rasa takutnya menjelang wafatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari di bab Kitabut Tauhid, di bagian akhir bab dari Sahih Bukhari, yang itu menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu.
Dalam bayangan orang ini, ketika orang itu sudah lebur, setelah dibakar ya, jadi abu, kemudian abunya dikumpulin pas ketika musim angin ya, kemudian dia dihambur-hamburkan di lautan ya, sehingga mungkin ada yang ke laut, ada yang ke atas pohon, ada yang kemana-mana, abu itu bertebangan lalu merata di banyak tempat. Bayangan orang ini, nanti Allah tidak akan lagi membangkitkan. Ternyata Allah bangkitkan. Kemudian dia ditanya, kenapa kau lakukan seperti ini? Tayyib. Dan itu secara logika nggak nyambung. Kok bisa? Tapi karena kita punya doktrin, kita yakin ini benar, logika nggak bicara. Tayyib. Karena itulah prinsip yang dipahami oleh Mu'tazilah, oleh Asy'ariyah, yang mereka mengatakan bahwa yang namanya ideologi, namanya akidah harus jalan dengan logika. Ini prinsip yang nggak benar. Buktinya kita sepakat, Asy'ari yakin bahwasanya manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Mu'tazilah juga yakin manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Dari mana kamu yakin? Padahal secara logika itu nggak masuk. Karena kita punya doktrin keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga Allah kuasa untuk membangkitkan kembali manusia sekaligus mereka sudah jadi abu, bekasnya sudah nggak ditemukan. Sehingga manusia ketika mencari bekasnya nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk membangkitkannya. Tayyib. Dan masih banyak turunannya. Baik, sekarang kita akan bawa latar belakang ini, prinsip ini ke dalam masalah asma wa sifat. Dalam masalah tauhid asma wa sifat, ada sebagian yang disepakati antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ada sebagian yang menjadi titik sengketa antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Ada yang menjadi titik sengketa antara Mu'tazilah dengan Asy'ari. Ada yang menjadi titik sengketa antara Ahlussunnah dengan seluruh kelompok yang lainnya. Sehingga masing-masing ada yang disepakati dan ada yang kita beda pendapat dengan mereka. Contoh yang disepakati apa? Ahlussunnah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah sepakat bahasanya Allah punya nama, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Sehingga kita sama-sama sepakat Allah bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Yang nama-nama itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Namun kita juga punya perbedaan pendapat dengan mereka. Nah, perbedaan pendapat itu berangkat dari tadi. Ahlussunnah meyakini ketika ada satu akidah yang diajarkan dalam Al-Quran yang itu bertentangan dengan logika, maka kita kedepankan sifat, kita kedepankan sikap taslim, pasrah. Kenapa pasrah? Karena ini doktrin yang berbicara, bukan logika. Kalau sudah seperti ini, jangan bicara pakai logika, tapi pakai doktrin. Apa doktrinnya? Pahami teks sebagaimana makna tekstualnya, bukan dipahami dengan makna muawwal, makna yang sudah ditakwil dengan logika yang dimiliki oleh manusia. Tayyib. Contohnya misalnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini menjadi perdebatan sejak masa silam, bukan hal yang baru. Sampai Imam Az-Zahabi rahimahullah, Imam Ahlussunnah yang kita kenal, beliau sampai membuat satu buku khusus yang disebut dengan, atau yang diberi nama dengan Al-Ulu, buku yang membahas tentang maha tingginya Allah. Yang diantara makna maha tinggi Allah di situ adalah Allah Ta'ala tinggi zatnya, terpisah dari seluruh makhluknya. Baik, di sini jadi titik sengketa antara kaum muslimin Ahlussunnah dengan orang Mu'tazilah dan orang Asy'ariyah. Demikian pula tentang masalah apa misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat ketika di akhirat. Kita dengan Asy'ari, Ahlussunnah dengan Asy'ariyah sepakat Allah bisa dilihat di akhirat, karena ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi Mu'tazilah menolak, tidak, Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Sehingga mereka tidak punya keyakinan
bahwasanya nanti penduduk surga bisa melihat Allah. Mereka mengingkari penduduk surga bisa melihat Allah. Itu akidahnya Mu'tazilah. Kenapa? Karena secara logika mereka, menurut Mu'tazilah ya, secara logika Mu'tazilah itu nggak nyambung. Baik, padahal kalau seperti ini kita sampaikan, Anda jangan lagi bicara logika, tapi pakai doktrin. Kenapa pakai doktrin? Hal yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh logika, sementara ada doktrin yang sahih yang menyampaikan itu, maka yang bicara adalah doktrin yang sahih dan bukan logika. Tayyib. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang dirinya. Kenapa Allah bercerita tentang dirinya? Karena kita dituntut untuk mengenal Allah. Kita dituntut untuk ma'rifatullah. Anda sepakat ma'rifatullah sesuatu yang mulia? Sepakat. Kita sepakat dan kaum muslimin sepakat bahwasanya ma'rifatullah itu sesuatu yang mulia. Makanya sering kita dengarkan ceramah-ceramah, mari kita berusaha untuk sejenak ma'rifatullah, berusaha untuk mengenal Allah, kan berkata seperti itu. Ma'rifatullah, berusaha untuk mengenal Allah. Baik. Sekarang kita bicara mengenal Allah, ma'rifatullah. Siapa yang paling kenal Allah? Jawabannya Allah sendiri. Siapa yang paling kenal Allah? Jawabannya Allah sendiri. Sehingga dialah zat yang paling kenal tentang dirinya, dan dia yang paling tahu tentang dirinya. Sementara pengetahuan makhluk tentang Allah itu terbatas. Pengetahuan makhluk tentang Allah itu terbatas. Terbatas dengan apa? Terbatas dengan kemampuan dia dalam mendengarkan informasi tentang Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat kursi yang kita baca, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak bisa meliputi apapun tentang ilmu tentang Allah illa bima syaa, kecuali yang Allah kehendaki. Sehingga kita baru tahu tentang Allah setelah Allah bercerita. Baik, sekali lagi, yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Sehingga Allah dialah zat yang paling tahu tentang dirinya. Baik, selanjutnya Allah bercerita tentang dirinya. Selanjutnya Allah bercerita tentang dirinya. Berarti boleh nggak Allah manusia mengarang tentang Allah? Ya jelas, ini pelanggaran besar. Allah itu begini, begini, begini. Wah, itu pelanggaran besar. Kenapa? Bicara atas nama Allah, bicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan itu pelanggaran besar. Sehingga kalau ada orang yang bercerita tentang Allah, tapi dia nggak punya sumbernya dari wahyu, maka itu pelanggaran besar. Tayyib. Ada orang yang misalnya bercerita tentang saya. Oh, Pak Ami itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal dia nggak pernah dapat informasi tentang itu, baik dari saya, dari keluarga saya, maupun dari kawan-kawan saya. Akhirnya ketika informasi itu sedikit menyinggung saya, maka saya cross check. Bapak dapat info ini dari mana? Bapak dapat info ini dari mana? Ya, saya ngarang. Saya berhak untuk marah. Anda ngarang, ini menyebabkan keributan di masyarakat. Saya berhak untuk marah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala marah besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai pelanggaran besar ketika ada orang yang bicara tentang Allah tanpa ilmu. Salah satu di antara dosa besar adalah wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kau bicara tentang Allah atau bicara atas nama Allah ma la ta'lamun, yang tidak pernah kalian punya ilmunya, yang tidak kalian ketahui. Baik. Sehingga kita sepakat bicara tentang Allah tanpa ilmu pelanggaran besar. Nah, berarti kan pertanyaan selanjutnya, terus dari mana kita bisa tahu tentang Allah sementara kita tidak boleh ngarang tentang Allah? Jawabannya, kita hanya bisa tahu tentang Allah melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala.
cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah bercerita tentang dirinya. Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya. Tujuannya apa? Agar manusia mengenal siapa dirinya. Dan Al-Quran itu diturunkan, isinya adalah untuk mengenalkan siapakah zat yang menurunkannya, dan mengenalkan kepada manusia apa tujuan mereka diciptakan dan tugasnya kepada Allah. Seperti yang kemarin yang kita sampaikan ya. Jadi prinsip orang dalam hidup ketika berinteraksi dengan orang lain kan mengenal orang itu dan mengenal kewajiban kita kepada orang itu. Sehingga ketika Anda mau menikah, maka Anda harus mengenal siapa atau dan bagaimana karakter calon suami atau calon istri. Yang kedua, setelah menikah, bagaimana kewajiban yang harus saya lakukan sebagai suami atau sebagai istri. Kita sebagai hamba, maka kita perlu mengenal, kita wajib mengenal siapakah Rabb kita, zat yang kita sembah, dan kita juga harus mengenal apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dirinya, memperkenalkan siapakah dirinya. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah al-ahad. Qul huwallahu ahad, dialah Allah ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Wallahu alladzi la ilaha illahu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allahu nurus samawati wal ard. Dan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara seperti itu dalam Al-Quran. Itulah cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Baik, saya mendapatkan keterangan dari guru saya, barangkali penting untuk Anda catat. Al-Ustadz Al-Fadil Aris Munandar pernah menyampaikan begini. Cara orang mengenalkan sesuatu kepada orang lain itu ada 3. Yang pertama dengan mendatangkan sesuatu itu. Misalnya saya mau bercerita tentang HP kepada orang kampung yang nggak pernah lihat HP. HP itu bisa seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini. Nah, terus saya tunjukkan kayak gini. Nah, ini contoh HP. Baik, lihat bisa kayak gini toh. Nah, bisa dipakai telepon, bisa dipakai SMS. SMS kayak boleh. Nah, kayak gini SMS. Nah, WA juga bisa. WA ya boleh, wausan Al-Quran. Nah, kayak gini nih WA. Nah, wausan Al-Quran. Jadi pertama kita bercerita dengan mendatangkan benda aslinya. Yang kedua, kita bercerita dengan memperlihatkan prototipe atau contohnya. Misalnya, Anda cerita tentang apa misalnya? Kendaraan di luar negeri. Kendaraannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Cuman ngomong ya. Yang denger kurang bisa memahami dengan maksimal. Akhirnya Anda searching di internet. Oh, kendaraan yang saya maksud itu gambarnya kayak gini. Ya, Anda searching di internet. Nah, ini gambarnya nih. Lihat. Kayak gini. Ini ada videonya. Klik. Nah, ini. Dia jalannya kayak gini nih. Kadang mundur, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang mumbul. Nah. Maka Anda bercerita dengan cara menampilkan prototipenya. Yang ketiga, bercerita namun hanya sebatas, atau menunjukkan sesuatu namun hanya sebatas memberikan keterangan. HP itu bentuknya kotak, bukan bulat ya, kotak, lonjong, seukuran tangan, mirip seperti apa misalnya? Mirip seperti mendoan. Nah, terus orang membayangkan warnanya ada yang hitam, ada yang putih. Kalau disentuh kobong. Nah, itu cerita tapi dengan sebatas informasi. Baik. Lalu pertanyaannya, Allah bercerita tentang dirinya. Dari 3 cara ini, mana yang mungkin Allah tunjukkan dirinya kepada hambanya?
Sehingga Allah menampakkan diri kepada hambanya di dunia. Cara yang pertama ini nggak mungkin. Kenapa? Ketika Allah menampakkan dirinya kepada hambanya, hamba tidak akan mampu untuk melihatnya. Jangankan manusia biasa, Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Musa, Rabbi arini andur ilaik. Qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya Allah, izinkan aku untuk melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak akan mungkin bisa melihatku. Tapi coba kamu lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, utuh, enggak berubah, fasawfa tarani, engkau bisa melihatku. Akhirnya Musa melihat ke arah gunung. Lalu Allah menampakkan dirinya di hadapan gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah menampakkan dirinya kepada gunung, gunung itu langsung meledak. Gunung itu langsung meletus. Musa pingsan. Musa melihat gunung meletus, seketika pingsan. Gunung melihat Allah, gunung itu meledak. Baik. Sehingga manusia selama hidup di dunia tidak akan mungkin bisa melihat Allah. Dan Nabi SAW tegaskan itu dalam hadis yang sahih, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan mungkin melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Tayyib. Sehingga cara yang pertama ini nggak mungkin. Allah tidak mungkin bercerita tentang dirinya, menjelaskan tentang dirinya dengan cara menampakkan dirinya. Itu tidak mungkin. Yang kedua, cara yang kedua juga mustahil, nggak mungkin. Maha suci Allah dari hal ini. Bercerita atau menjelaskan tentang dirinya dengan menunjukkan prototipe. Ta'ala Allah, Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah. Tidak mungkin. Allah itu seperti apa sih? Nah, gambarnya kayak gini. Ini nih gambarnya nih. Nih, coba lihat. Ini gambar Allah. Maha suci Allah. Atau mirip kayak gini nih, mirip kayak gini. Ini bentuknya. Maha suci Allah. Tidak mungkin. Sehingga karena tidak ada yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sekufu, yang sepadan dengannya. Sehingga cara yang kedua enggak mungkin. Yang mungkin cara yang ketiga. Cara yang ketiga gimana? Cerita. Maka Allah menjelaskan tentang siapa dirinya hanya dengan cara yang ketiga, yaitu Allah bercerita tentang siapa dirinya. Cerita itu saya dapat di mana, Tot? Anda bisa dapatkan di Al-Quran, dalam hadis yang sahih, dan banyak sekali Allah menceritakan tentang dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa isinya? Allah bercerita tentang dirinya. Segala puji hanya milik Allah. Berarti dia zat yang maha terpuji. Rabbul Alamin, dan dia Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah cerita tentang dirinya. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia Maliki Yaumiddin. Allah bercerita tentang dirinya. Dan masih banyak lagi di penghujung-penghujung ayat sering kita jumpai, innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir, innallaha ghafurur rahim, innallaha azizun hakim, wa kana Allahu azizan hakima, innallaha dzul quwwatil matin, innahu war-razzaqu dzul quwwatil matin, dan masih banyak ayat yang lainnya. Itulah cara Allah menjelaskan tentang siapa dirinya. Baik, nah bagian inilah yang bisa kita cerna untuk mengimani siapakah Allah. Kemudian terjadilah perpecahan di kalangan umat. Ada sebagian informasi tentang Allah dalam Al-Quran maupun hadis yang itu secara logika nggak masuk, karena dikhawatirkan termasuk di antara bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti Allah punya tangan,
Allah punya wajah, Allah Ta'ala punya mata. Mereka menolaknya. Kenapa? Karena kalau saya mau menerima ini, logika saya mengatakan, wah berarti ini menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu gayanya Asy'ariyah. Tapi Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah meyakini sebagaimana teksnya dan mengimani sebagaimana teksnya. Baik. Terus kok bisa Ahlussunnah meyakini seperti itu? Karena doktrin kita Ahlussunnah adalah pahami teks sebagaimana makna tekstualnya, dan sama nama tidak menunjukkan sama hakikat. Ya. Prinsip sama nama tidak menunjukkan sama hakikat. Yang punya tangan itu banyak. Manusia punya tangan. Apalagi binatang yang seperti monyet punya tangan. Ada monyet misalnya, monyet duduk sambil makan. Kita tahu dia makan pakai tangannya. Sehingga ada banyak yang punya tangan. Ada banyak yang punya wajah. Ini wajah manusia, ini wajah monyet, ini wajah kambing, ini wajah sapi. Sama nama, belum tentu sama hakikat. Nah, Ahlussunnah menjadikan itu sebagai prinsip. Teksnya mengatakan yadullah fawqa aydihim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihi malakutus samawati wal ard. Berkali-kali Allah mengatakan biyadihi, biyadihi. Di tangannya kerajaan langit dan bumi. Terus kita kesusahan untuk menerimanya, itu alasannya apa? Ini gaya Asy'ariyah. Kenapa kalian kesusahan untuk menerimanya? Karena logika kami mengatakan meyakini Allah punya tangan itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Oh tidak, tidak. Kenapa? Sama nama belum tentu nama sama hakikat. Kita mengimani Allah punya tangan, dan tangan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Baik, karena begini, setiap istilah, setiap kata itu pasti punya titik kesan kesamaan. Semua istilah itu pasti punya titik kesan kesamaan. Sehingga kalau menyebut tangan Allah, tangan manusia, tangan apa misalnya, tangan binatang, titik kesan kesamaannya adalah semuanya sama-sama tangan. Nah, ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-qadrul mushtarak. Al-qadru al-mushtarak, titik kesamaan, karena istilahnya sama. Namun kesamaan kesan itu tidak menandakan sama hakikat. Sebagaimana Ahlussunnah dan Asy'ari itu sepakat Allah punya zat. Kita tanya kepada Asy'ariyah, apakah kalian yakin kalau Allah punya zat? Kalau mereka mengatakan kami nggak yakin, berarti zat Allah nggak ada. Ya jangan bilang kayak gitu. Baik, pertanyaannya, zat Allah ada nggak? Ada. Berarti Allah punya zat? Punya. Tayyib. Kamu punya zat nggak? Manusia punya zat nggak? Punya zat nggak? Coba dicubit. Nah, dicubit. Tarik, tarik. Bunyi. Berarti ada zatnya. Ada zat. Apakah zat Allah sama dengan zat kamu? Jangan ngomong kayak gitu. Loh, saya tanya, apakah zat Allah sama dengan zat kamu? Ya jelas beda. Baik. Sudah? Kalau kamu meyakini Allah punya zat dan manusia punya zat, berarti kan ada al-qadrul mushtarak. Sama-sama punya kesamaan kesan, yaitu sama-sama zat, namun beda hakikat. Alhamdulillah. Betapa mudahnya ketika kita mengimani hal ini. Baik, terapkan kasus ini pada kasus yang lain. Dan itu kan kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Ya. Beliau mengatakan at-takallumu fi dzat kat-takallumi fi sifat. Atau kama qala rahimahullah. Pembicaraan dalam masalah dzat itu sama sebagaimana pembicaraan dalam masalah sifat.
Kalau Anda yakin zat Allah sama dengan Allah punya zat, makhluk punya zat, dan Anda yakin zat Allah beda dengan zat makhluk, zat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, berarti berlakukan yang sama untuk yang lain. Apa susahnya? Nah, masalahnya tadi mereka punya anggapan bahwa ideologi itu harus sejalan dengan logika, padahal tidak harus. Kita punya ideologi, dan banyak ideologi yang kita miliki tidak sejalan dengan logika. Wallahu ta'ala alam. Nah, cara mudah untuk memahami nama Allah dan sifat Allah, Anda buka saja firman Allah surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah Ta'ala kasih kaidah yang sangat mudah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada apapun yang sama dengan Allah, dan Dia zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, coba kita perhatikan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dua kalimat. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang sama dengan Allah. Kalimat yang kedua, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sudah? Makhluk bisa melihat enggak? Para pemirsa bisa melihat enggak? Bisa ya? Kalau Anda nggak bisa melihat kan nggak komen di Facebook. Anda bisa melihat, kecuali yang merem ya. Yang merem tolong bangun ya. Anda bisa melihat. Anda bisa mendengar nggak? Bisa. Dan Allah menyatakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Baik. Oh, beda Mas, pendengaran Allah itu pendengaran yang sempurna. Pendengaran makhluk, pendengaran yang terbatas. Ya, sebagaimana itu berlaku untuk pendengaran. Allah mendengar, makhluk mendengar, maka berlakukan juga untuk yang lain. Sifat-sifat Allah yang lain juga masih banyak. Apa susahnya Anda meyakini Allah punya wajah, Allah punya tangan, sebagaimana yang Allah firmankan? Sehingga laisa kamitslihi syai'un menjelaskan prinsip enggak ada yang sama antara makhluk dengan Allah. Wa huwas samiul basir menjelaskan prinsip bahwa Allah punya nama dan sifat. Nah, tinggal sederhana saja, tetapkan nama dan sifat sebagaimana yang disebutkan dalam dalil, dan jangan samakan dengan apa yang dimiliki oleh makhluk. Wallahu ta'ala alam. Itu sebagai tambahan tentang penjelasan asma wa sifat, dan nampaknya menghabiskan waktu kita untuk kajian malam hari ini, sehingga kita belum sempat untuk membaca pertanyaan yang ke-10 yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, berbicara tentang di manakah Allah, yang ini cukup cukup tegang antara ahlu sunnah dengan asy'ariyah terutama. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.